Halo semuanya, kali ini kita bakal bedah sesuatu yang seru nih. Ini bukan sekedar checklist biasa, tapi sebuah playbook atau buku panduan strategis buat para leader di bidang maintenance yang mau jadi yang terbaik. Intinya, gimana caranya kita pegang kendali penuh dari hulu ke hilir. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Gimana sih caranya manajer-manajer hebat itu bisa mencegah kerusakan, bukan cuma jago memperbaiki setelah kejadian? Nah, kuncinya itu ada di perubahan mindset, dari yang tadinya reaktif jadi proaktif. Dan ini dia senjata rahasianya, titik kontrol atau control point. Coba bayangin deh, ini kayak alat diagnostik super canggih. Tujuannya cuma satu, nemuin masalah sebelum dia meledak jadi kegagalan besar. Inilah inti dari kontrol yang cerdas. Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama, menguasai KPI. Anggap aja ini kayak dashboard seorang konduktor orkestra. Dari situ kita bisa lihat semua metrik penting yang ngasih tahu, oke, musik kita selaras nggak nih? Semuanya main dengan bener nggak? Jadi di dashboard kita ini ada 5 pilar utama KPI. Ada apa aja? Pertama, safety atau keselamatan. Kedua, availability atau ketersediaan aset. Ketiga, cost atau biaya. Keempat, soal people and HR alias orang-orang di tim kita. Dan kelima, asset care atau perawatan asetnya. Nah, menjaga keseimbangan kelima hal ini itu fondasi utamanya. Penting banget. Dan perlu kita ingat ya, kontrol itu bukan cuma soal mesinnya nyala terus atau uptime-nya tinggi. Itu cuma sepotong kecil dari gambaran besarnya. Manajer yang jago itu bisa menyeimbangkan antara availability tadi dengan keselamatan, biaya, dan juga pengembangan timnya. Itulah resep sukses jangka panjang. Nah, ini pertanyaan krusial yang pasti dihadapi semua tim maintenance. Apakah kita ini kerjanya cuma perang terus sama produksi, sibuk madamin api sana-sini, atau justru kita yang bikin produksi bisa jalan lebih mulus? Salah satu cara ngukurnya itu dengan lihat rasio dua jenis perintah kerja atau work order ini, ada yang dari produksi, biasanya mendadak, reaktif. Ada juga yang dari tim maintenance sendiri, yang ini terencana dan proaktif. Makin banyak pekerjaan yang terencana, itu tandanya strategi kita makin mantap. Ngomongin biaya, ini bukan soal potong anggaran membabi buta ya, tapi soal keputusan cerdas yang basisnya data. Coba deh perhatikan, ada nggak konsumsi spare part yang aneh? Komponen apa yang paling sering ganti? Atau jangan-jangan ada salah order? Dengan analisis data kayak gini, kita bisa kontrol biaya dengan presisi, bukan kira-kira lagi. Oke, kita udah bahas strategi level atas. Sekarang, yuk kita turun ke lapangan. Di bagian kedua ini, kita akan fokus pada kontrol detail teknis sehari-hari yang bikin semua strategi tadi jadi kenyataan. Poin utamanya adalah ini. Kita kan nggak mungkin ada di semua tempat dalam satu waktu. Mata kita terbatas, tapi sistem kita enggak. Titik-titik kontrol inilah yang jadi mata tambahan kita di seluruh area kerja. Di lapangan, kontrol teknis itu bisa dimulai dari hal simple loh. Latih tim buat peka sama 6 gejala mesin ini. Ada yang bocor, ada suara aneh, komponennya kendor, ini semua adalah sinyal peringatan dini. Kalau kita bisa tangkap satu aja dari gejala ini lebih awal, wah, itu bisa hemat biaya perbaikan yang luar biasa besar. Sip, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Punya sistem paling canggih sedunia pun percuma kalau timnya nggak terarah. Disinilah kita kembali jadi konduktor tim. Ingat, kita nggak cuma ngurusin mesin, tapi juga memimpin manusia. Sebenarnya ada banyak banget poin pemeriksaan buat koordinator, tapi kita bisa kerucutkan jadi 3 hal utama ini. 1. Prioritas. Udah bener belum fokus perbaikannya? 2. Analisis akar masalah. Mereka cuma ngobatin gejalanya aja, atau beneran cari sampai ke akarnya? 3. Manajemen sumber daya. Apakah orang, alat, dan spare part dipakai seefektif mungkin? Nah, ini alat yang praktis banget. Coba deh buat template simple kayak gini untuk rapat mingguan. Ada perannya siapa, apa poin pemeriksaan kuncinya, dan statusnya gimana. Ini langsung mengubah daftar yang panjang jadi sebuah proses evaluasi yang jelas dan bisa langsung ditindaklanjuti. Coba kita jujur sama diri sendiri sebentar. Waktu tim kita itu sebenarnya habis buat apa aja sih? Ini pertanyaan yang mungkin agak menusuk, tapi penting banget buat setiap manajer. Produktivitas yang hilang. Seringkali, waktu yang terbuang itu bukan karena orangnya malas, tapi karena ada hambatan di sistemnya. Bayangin, teknisi udah siap kerja, instruksinya nggak jelas. Atau dia harus muter-muter setengah jam cuma buat nyari alat. Itu semua waktu produktif yang hilang kan? Tugas kita sebagai pemimpin adalah menemukan dan menyingkirkan hambatan-hambatan ini. Ingat angka ini ya, sekitar 80% masalah itu selesai kalau kita perbaiki prosesnya, bukan dengan menyalahkan orangnya. Tugas kita adalah membangun sistem yang memungkinkan tim kita untuk sukses dan bekerja efektif.
Dan kita sampai di bagian terakhir, mengubah checklist menjadi budaya. Tujuannya bukan cuma biar kita ngecekin ini sesekali, tapi tujuan akhirnya adalah menanamkan semua kontrol ini sampai mendarah daging, sampai jadi kebiasaan dan cara kerja standar tim kita. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Konsistensi adalah perbedaan antara daftar periksa dan budaya. Ini bukan audit yang cuma dilakukan sekali, tapi sebuah proses yang berjalan terus-menerus untuk jadi yang terbaik. Jadi, poin utamanya apa? Panduan ini membantu kita membangun sebuah sistem yang secara otomatis menemukan masalah untuk kita. Jadi kita nggak lagi capek-capek ngejar masalah, tapi kita udah satu langkah di depannya. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Apakah tim Anda saat ini hanya sibuk memperbaiki masalah yang datang silih berganti? Atau Anda sedang secara aktif merekayasa kesuksesan untuk masa depan? Jawabannya ada di tangan Anda.